Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Arya selaku dosen pengampu mata kuliah Advanced Computer Vision dan rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan kami dari kelompok presentasi mata kuliah Advanced Computer Vision, program studi Teknik Ilmu Informatika S2 Universitas Pamulang. Saya Mega Suci Lestari dan bersama saya ada rekan saya Putri Tonisa. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Geoseverity RDD, Framework Deteksi dan Estimasi Keparahan Kerusakan Jalan Indonesia berbasis multitask YOLO 11 dengan proxy severity geometris. Penelitian ini kami kembangkan menggunakan dataset Road Damage Indonesia versi 5 yang terdiri dari 6.999 anotasi kerusakan jalan dalam 4 kelas berbeda. Sebelum masuk ke detail teknis, izinkan kami menjelaskan dulu mengapa topik ini penting untuk diangkat. Jadi latar belakang penelitian kami yaitu Indonesia memiliki jaringan jalan dengan lebih dari 540.000 kilometer. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki jaringan jalan terpanjang ke-8 dunia. Namun panjang jalan yang besar ini juga membawa tantangan besar dalam hal pemeliharaan. Berdasarkan data Kementerian PUPR tahun 2023, lebih dari 35% jalan nasional dan lebih dari 50% jalan provinsi berada dalam kondisi rusak. Angka ini menunjukkan bahwa kerusakan jalan bukan masalah kecil, melainkan masalah infrastruktur berskala nasional yang membutuhkan penanganan segera. Namun sayangnya metode inspeksi jalan yang digunakan saat ini masih sangat bergantung pada cara manual, di mana petugas turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi jalan satu persatu. Cara ini sedikit lambat, mahal, dan segi biaya operasional dan hasil penilaiannya sering tidak konsisten karena bergantung pada penilaian subjektif masing-masing petugas. Selain itu, keterlambatan penanganan kerusakan jalan juga berdampak pada biaya. Kerusakan ringan yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi kerusakan berat, yang biaya perbaikannya bisa beberapa kali lipat lebih mahal dibanding penanganan preventif sejak awal. Disinilah kecerdasan buatan, khususnya computer vision, mulai banyak diterapkan untuk mengotomasi proses deteksi kerusakan jalan dari foto atau video. Tapi setelah kami telusuri lebih dalam, kami menemukan satu gap penelitian yang cukup signifikan, di mana hampir semua model AI deteksi kerusakan jalan yang ada saat ini hanya menghasilkan dua informasi, yaitu jenis kerusakannya apa dan di mana lokasinya dalam foto atau biasanya disebut bounding box. Tapi tidak ada informasi seberapa parah kerusakan tersebut. Padahal informasi tingkat keparahan inilah yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh dinas jalan untuk membuat keputusan. Mana yang harus diperbaiki segera dan mana yang masih bisa menunggu. Dari gap inilah kami mengusulkan solusi bernama Geoseverity RDD, yaitu satu model AI yang sekaligus mendeteksi jenis kerusakan jalan dan menilai tingkat keparahannya, apakah ringan, sedang, atau berat dalam satu kali analisis foto saja. Untuk itu, penelitian kami menawarkan tiga kontribusi utama yang menjadi nilai kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Kontribusi pertama adalah proxy severity geometris atau kami singkat PSG. Ini adalah metode untuk memberi label tingkat keparahan kerusakan jalan secara otomatis langsung dari geometri bounding box yang sudah ada pada anotasi dataset, tanpa perlu melakukan reanotasi manual yang biayanya sangat mahal dan memakan waktu. Untuk kelas pothole atau lubang jalan, kami menggunakan pendekatan berbasis luas area. Sedangkan untuk kelas retakan, kami menggunakan pendekatan berbasis panjang dominan. Sepengetahuan kami, pendekatan semacam ini belum banyak dilakukan pada dataset kerusakan jalan di Indonesia sebelumnya. Kontribusi kedua adalah arsitektur multitask yang kami beri nama Geoseverity RDD itu sendiri. Arsitektur ini menggabungkan YOLO 11 dengan tambahan komponen yang kami sebut Severity Estimation Head atau SEH yang berjalan paralel dengan detection head yang sudah ada. Hasilnya dalam satu kali proses inferensi, model bisa menghasilkan tiga output sekaligus, yaitu kelas kerusakan,
bounding box, dan tingkat keparahan. Kontribusi ketiga yaitu ada BMAX untuk dataset kerusakan jalan di Indonesia sendiri. Ketiga kontribusi ini saling melengkapi di mana PSG menyediakan data latih yang valid tanpa biaya tambahan, arsitektur geoseverity RDD yang memastikan efisiensi komputasi saat deployment, dan benchmark jalan Indonesia yang menjadi tolak ukur yang dapat dijadikan rujukan oleh penelitian-penelitian berikutnya di bidang yang sama. Dan dataset yang kami gunakan terdiri dari 3.321 foto jalan dengan total 6.999 anotasi kerusakan dan terbagi ke dalam 4 kelas kerusakan berbeda. Dan seluruh foto memiliki resolusi seragam 640 kali 640 piksel dalam format anotasi Koko. Untuk distribusi kelasnya, kelas alligator cracking atau retak buaya memiliki 964 anotasi atau sekitar 13,8% dari total dataset. Kelas lateral cracking memiliki 1.222 anotasi atau 17,5%. Kelas longitudinal cracking adalah yang terbanyak kedua dengan 2.156 anotasi atau 30,8%. Dan kelas pothole atau lubang jalan menjadi kelas terbanyak dengan 2.657 anotasi, mencakup 38% dari keseluruhan dataset. Untuk 3 kelas retakan menggunakan pendekatan length based atau berbasis panjang, sementara kelas pothole menggunakan pendekatan area based atau berbasis luas area. Pemilihan metrik yang berbeda ini eh, akan dijelaskan di slide berikutnya, yaitu saat membahas metode proxy severity geometris. Dataset ini dikumpulkan menggunakan kamera yang dipasang pada kendaraan yang melintasi berbagai ruas jalan di Indonesia, sehingga mencakup variasi kondisi pencahayaan, cuaca, dan jenis perkerasan jalan yang representatif untuk kondisi iklim tropis di Indonesia. Yang berbeda dengan dataset internasional yang umumnya dikumpulkan di negara 4 musim seperti Jepang atau negara-negara Eropa. Untuk metode yang kami gunakan, salah satunya itu proxy severity geometris. Bagian ini adalah inti dari novelty penelitian kami. Jadi kami eh, akan menjelaskan tentang PSG ini, yaitu cara cerdas untuk memberi label tingkat keparahan tanpa membutuhkan anotasi manual tambahan dari ahli atau inspektur jalan. Prosesnya terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, kami mengambil bounding box yang sudah tersedia dari anotasi Koko standar. Jadi kami tidak menambah data baru sama sekali, hanya memanfaatkan data yang sudah ada. Langkah kedua, kami menghitung matriks geometri dari bounding box tersebut untuk kelas pothole. Metriknya adalah luas area dalam piksel kuadrat. Sedangkan untuk kelas-kelas retakan, matriksnya adalah panjang dominan, yaitu nilai maksimum antara lebar dan tinggi bounding box dalam piksel. Pothole secara visual berbentuk menyerupai lingkaran atau oval, sehingga luas area lebih mencerminkan ukuran sebenarnya. Sementara retakan berbentuk memanjang, sehingga panjang dominan jauh lebih representatif dibandingkan luas area. Langkah ketiga itu kami menentukan ambang batas atau threshold menggunakan persentil ke-33 dan persentil ke-67 yang dihitung dari distribusi metrik pada seluruh dataset untuk masing-masing kelas. Langkah keempat, kami menetapkan label severity berdasarkan posisi nilai metrik terhadap kedua threshold tersebut. Jika nilainya di bawah persentil 33, kami beri label ringan. Jika berada di antara persentil 33 dan 67, kami beri label sedang. Dan jika di atas persentil 67, kami beri label berat. Hasil dari pendekatan ini yaitu distribusi label severity yang dihasilkan seimbang, mendekati 33% di setiap level keparahan. Untuk semua kelas kerusakan ini,
Sangat penting karena distribusi yang seimbang membantu model belajar secara adil tanpa bias terhadap satu kelas severity tertentu. Keunggulan utama pendekatan PSG ini adalah efisiensinya. Jika menggunakan metode konvensional, severity harus dilabeli secara manual oleh inspektur ahli untuk ribuan foto. Proses ini memakan waktu dan biaya. Dengan adanya PSG, seluruh proses pelabelan berjalan otomatis hanya dengan memanfaatkan data geometri yang sudah tersedia, sehingga dapat diterapkan pada dataset besar tanpa kendala sumber daya. Kemudian untuk arsitektur model akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Tonisa. Kepada Mbak Putri Tonisa, saya persilakan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana arsitektur model geoseverity RDD ini bekerja secara teknis. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kami memilih YOLO versi 11 sebagai basis arsitektur karena YOLO versi 11 ini merupakan versi terbaru ya, Bu, dari keluarga YOLO saat penelitian yang kami lakukan. Di sini YOLO ini memiliki keseimbangan yang baik antar akurasi dan kecepatan inferensi, sehingga cocok untuk skenario deployment real time seperti kamera kendaraan atau kamera jalan. Nah, di sini dapat dilihat alur dari arsitektur yang kami usulkan, yaitu alurnya dimulai dari input, yaitu foto jalan berukuran 640 kali 640 piksel, di mana foto ini kemudian masuk ke shared backbone YOLO versi 11 yang medium. Dengan modul kami menggunakan C3K2 dan SPPF untuk mengekstrak fitur-fitur visual dari gambar. Nah, selanjutnya fitur yang diekstrak ini kemudian diteruskan ke ShareNet eh, ShareNet yang menggunakan modul C2PSA yang dikombinasikan dengan FPN dan PAN. Nah, ini berfungsi untuk menggabungkan fitur dari berbagai skala. Ini prosesnya penting karena kerusakan jalan bisa berukuran sangat kecil seperti retakan halus atau sangat besar seperti lubang lebar. Nah, dari sinilah letak inovasi utama kami, yaitu setelah proses share neck ini, alur prosesnya ini melalui dua head yang berjalan secara paralel. Yang pertama adalah detection head, yang menghasilkan output bounding box dan kelas kerusakan. Nah, ini merupakan komponen standar dari YOLO. Nah, dan yang kedua adalah severity head yang di kotak hijau ini merupakan komponen baru yang kami tambahkan yang menghasilkan output tingkat keparahannya, yaitu yang ringan, sedang, atau berat tadi. Nah, karena kedua head ini berjalan paralel dalam satu kali inferensi, model yang kami usulkan ini menghasilkan tiga output sekaligus, yaitu bounding box, lalu kelas kerusakan, dan severity. Nah, semuanya ini didapat dalam satu kali proses tanpa perlu menjalankan model tambahan. Nah, di bawah juga dapat dilihat atas loss-nya ini kami menggunakan fungsi yang kami ada di sini dapat dilihat yaitu L totalnya itu sama dengan lambda det dikali L det ditambah lambda save dikali L save. Kami menetapkan lambda det sama dengan 1,0 dan lambda save sama dengan 0,5, di mana artinya deteksi tetap menjadi prioritas utama, sementara severity menjadi tugas pendukung dengan bobot lebih kecil. Nah, pemilihan bobot ini kami lakukan ini agar penambahan task severity tidak terlalu mengganggu performa deteksi yang sudah cukup baik. Nah, selanjutnya itu hasil eksperimen. Nah, model ini dilatih kami gunakan menggunakan GPU NVIDIA T4 pada Google Colab dengan total 100 epoch dan mekanisme early stopping untuk mencegah overfitting. Nah, kami membagi evaluasi ini menjadi dua bagian. Di sini dapat dilihat, yaitu bagian pertama yaitu performa detection task dan yang kedua yaitu performa severity task. Nah, untuk detection task, model GeoSeverity RDD yang sudah ditambahkan severity height-nya ini mencapai MAP at 0,5 sebesar 71,3%. Nah, sebagai perbandingannya, model baseline YOLO versi 11 medium tanpa severity height ya, mencapai 72,4%. Nah, ini artinya terjadi penurunan sebesar 1,1% akibat penambahan task severity.
eh, bisa dikatakan ini sebuah trade-off yang sangat kecil perbedaannya. Nah, selanjutnya itu untuk metrik MAP yang lebih ketat yaitu MAP 0,5 sampai 0,95, modal kami mencapai 42,6% dengan degradasi 1,2% dari baseline. Nah, untuk precisionnya tercatat 70,8% dan recall-nya 68,7% dengan F1 score-nya mencapai 69,7%. Nah, selanjutnya untuk severity task, karena ini adalah model tambahan yang kami tambahkan dan belum ada penelitian lainnya, jadi belum ada baseline yang bisa kami bandingkan langsung. Nah, di sini dapat dilihat model kami mencapai akurasi sebanyak 78,6%, makro F1 score-nya itu yaitu pada 78,2% untuk klasifikasi tiga level severity ini. Nah, jika dilihat lebih detail per kelas kerusakannya, kelas patol memiliki EPI deteksi tertinggi karena karakteristik visualnya yang cukup khas dan jumlah sampel training yang paling banyak, yaitu di sini dapat dilihat sebanyak 78. Nah, sebaliknya, kelas alligator cracking memiliki EPI terendah. Nah, fenomena ini akan kami bahas lebih lanjut di slide pembahasannya. Jadi dari sisi efisiensi model, kecepatan inferensi mencapai 34,7 frame per detik, yang berarti masih real time karena standarnya itu 30 fps untuk video. Untuk overhead jumlah parameter hanya bertambah 6,5% dibanding baseline YOLO versi 11 medium, dan ukuran model hanya bertambah 2,8 megabyte, yang menjadikan total ukuran model usulan kami ini yaitu 43,1 megabyte. Bisa dikatakan cukup ringan untuk berbagai skenario deployment. Selanjutnya itu pembahasan dan analisis. Dari yang tadi, ada beberapa poin pembahasan penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan trade-off yang menguntungkan. Model yang kami usulkan kehilangan akurasi deteksi sebesar 1,1%, namun gantinya itu kami mendapatkan kemampuan berupa severity estimation dengan akurasi 78,6%. Nah, secara praktis ini adalah pertukaran yang menguntungkan, di mana kerugian kecil untuk keuntungan fungsionalitas yang jauh lebih besar. Nah, selanjutnya, model usulan kami ini tetap bisa berjalan secara real time dengan kecepatan 34,7 frame per second yang melampaui standar video yaitu 30 fps, di mana model masih sangat applicable untuk dipasang pada kamera kendaraan yang bergerak dan overheadnya itu 6,5%, parameter tidak menjadi penghalang berarti untuk proses deployment di lapangan. Nah, yang ketiga itu kami juga menemukan tantangan pada kelas alligator cracking. Nah, kelas ini memiliki EPI deteksi terendah yaitu 64,3%, meskipun memiliki akurasi severity tertinggi yaitu 80,2%. Nah, setelah kami analisis, hal ini terjadi karena pola visual retak buaya ini kompleks, sehingga membuat model ini cukup kesulitan untuk melokalisasi batang bounding box-nya secara presisi. Selain itu, ukuran sampel kelas ini juga paling kecil ya, yaitu hanya sekitar 13,8% dari dataset, sehingga berpotensi mengalami underfitting. Nah, yang keempat, untuk validitas PSG sebagai metode pemberian label otomatis, yaitu distribusi label yang dihasilkan seimbang mendekati 33% per level. Nah, ini adalah properti alami dari penggunaan persentil 33 dan 67. Nah, secara logika, pendekatan ini cukup intuitif, di mana lubang yang lebih besar memang secara umum lebih berbahaya dibanding lubang yang lebih kecil. Namun, keterbatasan pada ini yaitu PSG belum mempertimbangkan faktor kedalaman kerusakan, karena untuk itu dibutuhkan dataset tiga dimensi, yang mana belum tersedia pada dataset kami pada saat ini. Eh, Selanjutnya yaitu kesimpulan dan pembahasan. Yang pertama yaitu
Geo-Severity RDD berhasil mengintegrasikan deteksi kerusakan jalan dan estimasi tingkat keparahan dalam satu kali inferensi saja. Nah, ini bisa dikatakan pencapaian utama penelitian yang kami lakukan. Dan yang kedua, metode PSG yang kami usulkan berhasil menghasilkan label severity secara otomatis dengan distribusi yang seimbang, mendekati 33% per level, tanpa membutuhkan biaya anotasi tambahan sama sekali. Nah, yang ketiga, secara angka, model kami mencapai MFP 0,5 sebesar 71,3%, akurasi severity 78,6%, dengan kecepatan inferensi 34,7 frame per second yang tergolong real time. Nah, yang keempat, penelitian ini menjadi benchmark severity aware pertama untuk kerusakan jalan di Indonesia. Dan yang terakhir, trade-off yang kami dapatkan ini cukup menguntungkan, yaitu eh, kami kehilangan 1,1% akurasi deteksi, namun kami mendapatkan kemampuan severity estimation yang sepenuhnya baru. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan beberapa hal. Yang pertama yaitu eh, untuk dapat melakukan validasi PSG bersama Inspektur Bina Marga untuk mengukur seberapa konsisten label otomatis ini dibandingkan penilaian oleh ahlinya. Nah, yang kedua, menambahkan depth estimation menggunakan model seperti Midas sebagai fitur severity ketiga untuk menilai kedalaman kerusakan secara lebih akurat. Nah, yang ketiga, kami mengusulkan menyarankan penelitian selanjutnya untuk mengintegrasikan sistem ini dengan GIS, yaitu Geographic Information System, untuk membuat peta keparahan kerusakan jalan secara real time pada skala nasional. Dan yang keempat, penelitian selanjutnya dapat melakukan deployment pada edge device seperti Jetson Nano untuk mendukung sistem kamera jalan pintar di Indonesia. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai Geoseverity RDD, sebuah framework multitask berbasis YOLO versus 11 untuk mendeteksi dan mengestimasi keparahan kerusakan jalan di Indonesia. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik dari sisi akademik sebagai benchmark baru di bidang severity aware road damage detection maupun dari sisi praktis sebagai langkah awal menuju sistem pemantauan infrastruktur jalan yang lebih efisien di Indonesia. Kami Putri Tanisa dan Mega Suci Lestari dari Program Studi Teknik Informatika S2 Universitas Pamulang mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya dalam menyaksikan video presentasi ini. Apabila ada pertanyaan, saran, atau masukan, dengan senang hati kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.